Sebagai negara kepulauan, tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga mewarisi kekayaan norma dan aturan yang hidup dan bernapas bersama masyarakatnya. Itulah yang kita kenal sebagai hukum adat. Hari ini, kita akan menyelami sebuah konsep fundamental dalam tatanan hukum tradisional kita. Kita akan membahas secara mendalam tentang subjek hukum adat perseorangan. Secara umum dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban. Lalu apa yang dimaksud dengan subjek hukum adat perseorangan? Sederhananya, ini adalah manusia atau individu yang diakui oleh hukum adat setempat, yang memiliki hak dan kewajiban di dalam persekutuan hukum adatnya. Berbeda dengan benda atau badan hukum, subjek hukum perseorangan adalah kita, manusia bernyawa. Namun, di dalam hukum adat, cara pandang terhadap manusia tunggal ini sangatlah unik dan memiliki karakteristik yang khas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, jika masyarakat adat sangat identik dengan kebersamaan dan sifat komunal, lantas mengapa hukum adat merasa perlu mengatur individu atau perseorangan? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Jawabannya terletak pada falsafah dasar masyarakat Nusantara, yaitu keseimbangan dan keselarasan. Hukum adat memandang bahwa individu bukanlah sebuah atom yang terlepas dan berdiri sendiri. Individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kosmos, dari alam semesta, dan dari masyarakatnya. Hukum adat perlu mengatur perbuatan individu, hak, dan kewajibannya, justru untuk memastikan bahwa tindakan satu orang tidak merusak harmoni dan keseimbangan seluruh kelompok. Jika ada satu individu yang melanggar aturan, masyarakat adat percaya bahwa keseimbangan magis religius akan terganggu. Oleh karena itu, pengaturan subjek hukum perseorangan bukanlah untuk membatasi kebebasan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga kelestarian, kedamaian, dan keutuhan komunal. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telaah bagaimana para pakar hukum mendefinisikan kedudukan individu dalam hukum adat. Pertama, Bapak Hukum Adat Indonesia, Profesor Dr. Soomomo. Beliau mencetuskan teori integralistik. Menurut Sopomo, dalam hukum adat, tidak ada pemisahan yang tajam antara warga dan negaranya, atau antara individu dan masyarakatnya. Individu selalu dinilai berdasarkan peran dan kedudukannya di dalam persekutuan hukum. Tidak ada individualisme mutlak di sini. Kedua, Cornelis van Vollenhoven dan muridnya B. ter Haar. Mereka mengamati bahwa kedudukan subjek hukum adat perseorangan sangat bergantung pada kelompoknya. Ter Haar menyebutkan bahwa hak seorang individu atas tanah, misalnya, selalu tunduk pada hak ulayat atau hak tertinggi milik persekutuan. Semakin kuat ikatan individu dengan masyarakatnya, semakin kuat pula hak yang ia peroleh. Tetapi bersamaan dengan itu, tanggung jawab komunalnya juga semakin besar. Dari para ahli ini kita memvalidasi satu hal. Dalam hukum adat, eksistensi Anda sebagai subjek hukum diakui. Namun aku selalu tunduk dan melebur pada kepentingan kita. Lalu, apa bedanya subjek hukum adat perseorangan dengan subjek hukum di dalam hukum modern atau hukum agama? Mari kita urai satu persatu berdasarkan faktanya. Kita mulai dari hukum modern atau hukum positif yang mengakar pada tradisi barat. Dalam hukum modern, manusia adalah subjek hukum mutlak yang berdiri sendiri. Hak perdata seseorang diakui murni sejak ia lahir hingga ia meninggal dunia. Sifatnya sangat individualistis. Setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Memiliki batasan usia dewasa yang pasti, misalnya 18 atau 21 tahun secara matematis, dan hak milik pribadinya tidak dapat diganggu-gugat oleh kelompok. Beralih ke hukum agama, misalnya hukum Islam.
Subjek hukum dalam hukum agama didasarkan pada ketetapan Tuhan melalui wahyu atau kitab suci. Fokus utamanya adalah tanggung jawab moral dan spiritual individu kepada Sang Pencipta, selain juga hubungan dengan sesama manusia. Kriteria kecakapan bertindak biasanya diukur dari akil balik atau kedewasaan fisik dan mental, serta berakal sehat. Sementara itu dalam hukum adat, sifatnya adalah komunal religius. Kedudukan hukum Anda tidak sekadar ditentukan oleh umur kalender, melainkan oleh fase kehidupan sosial. Apakah Anda sudah menikah? Apakah Anda sudah bisa mencari nafkah sendiri? Apakah Anda penduduk asli atau pendatang? Di banyak daerah adat, seseorang baru dianggap cakap hukum secara penuh sebagai subjek hukum yang mandiri ketika ia telah menikah dan keluar dari tanggung jawab orang tuanya untuk membangun rumah tangga sendiri. Perbedaan status sosial, gelar adat, hingga jenis kelamin sangat mempengaruhi kapasitas seseorang sebagai subjek hukum adat. Sebagai pembawa hak dan kewajiban, apa saja yang melekat pada individu dalam persekutuan adat? Mari kita bahas hak terlebih dahulu. Seorang subjek hukum adat memiliki 1. Hak untuk menggunakan tanah komunal. Individu berhak membuka hutan yang masuk dalam wilayah ulayat desanya untuk dijadikan ladang atau tempat tinggal. 2. Hak untuk mendapat perlindungan dari kepala adat dan masyarakatnya saat tertimpa musibah atau ancaman dari luar. Namun, seperti yang sering kita dengar, hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Kewajiban individu dalam hukum adat sangat kental dengan asas gotong royong. 1. Kewajiban menaati perintah tetua atau kepala adat, karena mereka dianggap sebagai representasi leluhur. 2. Kewajiban menjaga keselarasan kosmis dengan mematuhi pantangan atau pamali, serta berpartisipasi dalam upacara-upacara adat. 3. Kewajiban sosial material, seperti menyumbangkan tenaga saat tetangga mengadakan hajatan, membangun fasilitas desa, atau menyerahkan sebagian kecil hasil panennya kepada persekutuan. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara seorang individu dapat memperoleh hak-hak tersebut di dalam ruang lingkup masyarakat adat? Ada beberapa peristiwa hukum penting yang menjadi jalan pembuka hak. Pertama, melalui kelahiran. Secara otomatis, ketika seseorang lahir dari orang tua yang merupakan anggota persekutuan adat setempat, ia langsung menjadi anggota dan memiliki benih hak komunal. Kedua, melalui kedewasaan dan pernikahan. Seperti yang dibahas sebelumnya, pernikahan seringkali menjadi pintu gerbang di mana seorang individu melepaskan diri dari subordinasi orang tuanya dan mendapatkan hak penuh sebagai warga desa, termasuk hak untuk mendirikan rumah dan meminta bagian lahan garapan kepada kepala adat. Ketiga, melalui usaha atau membuka tanah. Jika seorang warga menebang pohon dan membuka hutan ulayat dengan izin kepala adat, lalu merawat tanah tersebut terus-menerus, maka hak pakainya akan semakin kuat dan perlahan bisa beralih menjadi hak milik adat atas tanah tersebut. Namun, jika tanah itu ditelantarkan, haknya akan gugur dan tanah kembali kepada persekutuan. Keempat, melalui pewarisan. Seseorang mendapatkan hak atas barang-barang magis, rumah, atau lahan dari orang tuanya yang telah meninggal dengan aturan pembagian yang disesuaikan dengan sistem kekerabatan setempat. Kelima, melalui pengangkatan anak atau adopsi. Dalam hukum adat, mengangkat anak sering dilakukan dengan terang dan tunai lewat upacara adat. Anak angkat ini kemudian diakui dan memperoleh hak yang sama.
atau hak yang disesuaikan dengan statusnya, layaknya anak kandung di dalam struktur masyarakat tersebut. Sebagai kesimpulan, memahami subjek hukum adat perseorangan berarti kita sedang mempelajari esensi dari jati diri manusia Indonesia seutuhnya. Individu dalam hukum adat tidak dihilangkan eksistensinya, melainkan ditempatkan pada proporsi yang paling mulia, yaitu sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat dan alam sekitarnya. Berbeda dengan hukum modern yang cenderung mengutamakan individualisme, hukum adat menuntut adanya keseimbangan. Kebebasan seseorang dalam hukum adat diakui dan dihormati, selama ia tidak melukai hak ulayat dan tidak merusak tatanan keharmonisan desa. Hukum ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan kepada tradisi. Demikianlah pembahasan kita mengenai subjek hukum adat perseorangan. Semoga materi ini membuka wawasan kita dan memperkaya pemahaman kita tentang betapa luhurnya sistem norma warisan leluhur Nusantara. Terima kasih telah menyimak.